wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datania. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. NIM saya 2019 110 1020. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan modul sesi 14 yang bertemakan transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Baik, langsung saya ke intinya. Transformasi mencakup proses untuk penerapan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami, atau internalized ke dalam suatu kebijakan tertentu yang akan merubah pola pikir, cara kerja, sikap, dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju, dan berstruktur. Sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan dalam hal ini dari keadaan sebelumnya pada saat masa menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi, maka akan terlihat tampil lebih berbeda dengan kekuatan yang baru, daya dorong internal, dan faktor pendukung eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa transformasi ini merupakan pembaruan dari zaman sebelumnya, kehidupan sebelumnya menjadi kehidupan yang lebih baru. Baik, pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh. Sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme, bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham pada sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi, posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilai Pancasila bagaikan bendul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti, tepat di tengah. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia telah disepakati untuk mendasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Undang-Undang NKRI 1945 sebagai konstitusi yang mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak November 1945 sampai sebelum Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro-liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekret Presiden ini beralihlah haluan politik negara diubah. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan ke kiri atau PKI. Hal ini tampak pada kebijakan pemerintah yang anti terhadap kapitalisme atau kebudayaan barat dan pro ke kiri dengan dibuatnya proses Jakarta-Peking dan Jakarta-Pyongyang. Puncaknya adalah terjadinya peristiwa pemberontakan G30 SPKI, menggerakkan para komunis. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangnya pemerintah Orde Lama atau Insinyur Soekarno dan berkuasanya pemerintah Orde Baru atau Jenderal Soeharto. Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan pemerintah sebelumnya dalam pengalaman Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pemerintah Orde Baru mengubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi kiri dan anti barat, menariknya ke posisi kanan. Namun pemerintah Orde Baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena dianggap cenderung cenderung ke praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Jadi pada tahun 1945 muncullah gerakan reformasi dahsyat yang mengakhiri 32 tahun masa jabatan Presiden Soeharto.
yang bisa disebut kita diingat dengan kejadian Trisakti pada tahun 19. Jadi semua mahasiswa itu berkumpul untuk menurunkan presiden saat itu Insinyur Soeharto untuk turun dari jabatannya. Maka Pancasila dan Undang dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru. Jadi Pancasila tetap harus jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya transformasi 3 tataran nilai ideologi Pancasila. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar-dasar NKRI yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan bangsa Indonesia, sehingga perlu diperhatikan dan diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah. Di samping itu Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan ke reinventing and rebuilding Indonesia dengan berpegangan pada perundangan undang-undang yang juga dilandasi Pancasila sebagai dasar negara. Melalui Undang-Undang 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Salah satu tokoh Indonesia, Murdiono, menunjukkan ada 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tataran nilai itu adalah nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersikap amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma, dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan, dasar, dan ciri khas. Baik, yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang bersifat konseptual. Nilai ini merupakan penjabaran dari nilai dasar, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntunan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkan. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu sendiri. Dari kandungannya, maka nilai instrumental ini merupakan kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis ini terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis tersendiri pada dasarnya terwujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bahkan oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praktis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Baik, selanjutnya ada objek dan subjek aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua itu adalah aktualisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, individu, dan setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidupan negara dan bermasyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif. Mengapa demikian? Karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan berhasilnya aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk pelaksanaan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang. Sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral. Berikut adalah nilai-nilai moral atau aktualisasi subjektif yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Di sini ada pertama, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Di sini sudah jelaskan bahwa nilai-nilai moral ini masuk juga ke dalam sila-sila Pancasila. Seperti halnya di sila pertama, melaksanakan kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa, membina kerjasama dan tolong-menolong dalam memeluk agama lain, mengembangkan toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kedua, ada sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sama dengan Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, berikut ada nilai-nilainya: memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, gender, status sosial, dan lainnya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tegang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke, sila ketiga atau nilai norma ketiga, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia. Sanggup dan rela berkorban untuk berkepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan. Mencintai tanah air dan bangsa terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Di nilai norma keempat ada sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan dan perwakilan. Berikut nilai-nilainya: mengutamakan musyawarah mufakat. Dalam pengembalian keputusan bersama, tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi, atau memaksakan pihak lain berbuat sesuatu, berbuat anarkis atau merusak pada orang lain jika kita tidak sependapat. Ketiga, mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keempat, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di nilai norma kelima ada sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Nilai-nilai terkandung ialah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar, seperti misalnya kerja bakti, musrembang, dan lain-lain. Kedua, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau umum, seperti mencoret-coret tembok, pagar sekolah, atau sarana umum lainnya.
merusak sarana umum dan prasarana itu termasuk tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Ketiga, suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari solusi atas suatu masalah, baik pribadi, masyarakat, bangsa, maupun negara. Keempat, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata, seperti melatih tenaga produktif untuk tampil dalam salon, perbengkelan, teknologi tempat guna, membuat pupuk kompos, dan sebagainya. Selanjutnya ada transformasi era milenial dan revolusi 4.0. Lonjakan perubahan teknologi informasi sangat cepat, bahkan melebihi kecepatan daya pikir manusia kebanyakan. Meskipun kita tahu bahwa manusia sebagai aktor utama mempelajari, menggali, mengkaji, menguji, menyimpulkan, dan pada akhirnya menemukan dan menggunakan atau menerapkan temuan baru yang inovatif dan produktif tersebut. Dalam hal ini adalah teknologi informasi dan komunikasi yang pada akhirnya membawa suatu revolusi industri terhadap segala tantangan kehidupan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kasat mata, baik perjumpaan fisik, kemudian mentransformasi dan berubah kepada jaringan internet dunia yang tanpa batas. Bersamaan dengan transformasi revolusi 4.0, lahir generasi baru sebagai user dan sekaligus sebagai programmer, handal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Hampir tidak ada bidang ruang kehidupan manusia dan berbangsa dan bernegara yang tidak terintervensi oleh teknologi informasi dan komunikasi saat ini, mulai dari kamera, komputer, handphone, dan berbagai jenis. Prinsip-prinsip permasyarakatan dengan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi penting dalam transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila, sehingga secara dapat membumi. Mengapa? Karena transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam waktu yang sangat cepat, dimanapun berada. Seperti misalkan Facebook, WhatsApp, kita masih bisa Facebookan walaupun dengan saudara yang sedang di Amerika, di Australia. Benar-benar dengan instan, cepat. Dengan demikian, maka transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, inovatif, dan produktif. Langkah-langkahnya sebagai berikut: membuat kurikulum pelajaran ideologi Pancasila yang dengan mengadaptasi TIK berbasis internet, buat materi bahan pembelajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila yang standar berdasarkan pada landasan ideal dan filosofi Pancasila. Ini bisa dalam bentuk video ataupun foto, slide, poster, brosur, dan lainnya. Ketiga, membuat variasi metode, teknik, strategi, dan narasumber pembelajaran yang menarik dan universal, dapat diupdate dengan mudah oleh semua kalangan user dan tenaga pendidik lainnya. Keempat, membuat link pada saluran utama dan khusus sehingga begitu pelaratan komunikasi hidup, otomatis muncul filter pembelajaran ideologi Pancasila. Keempat langkah itu tidak ada artinya dan tidak akan ada pembelajaran yang baik, efektif, efisien, inovatif, dan produktif bila tidak ada political will and goodwill pemerintah dan pemerintah daerah untuk secara fokus memfasilitasi dan menyelenggarakan pemasyarakatan ideologi Pancasila dengan perangkat teknologi informasi komunikasi yang berbasis pada internet. Transformasi nilai-nilai Pancasila yang terakhir adalah ada 4 nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, bidang hukum. Baik, sampai di sini mungkin saja, tapi dapat disimpulkan bahwa transformasi nilai Pancasila itu dituntut sesuai dengan mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan yaitu perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada, atau dengan kata lain pembaharuan mengandaikan adanya
dinamika internal dalam diri Pancasila itu sendiri. Baik, sampai di sini dulu presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. And sampai bertemu di next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.